Pemerintah Kabupaten Tapin kini serius membenahi TPA Hatiwin agar tak dicap sebagai salah satu daerah terkotor di Indonesia. Penilaian Adipura kini berubah. Fokus utama ada di pengelolaan TPA. Bila masih open dumping, daerah bisa gagal Adipura, bahkan dinilai kotor oleh pemerintah pusat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin terus berbenah, sistem pengelolaan mulai ditingkatkan demi lingkungan bersih dan citra daerah yang lebih baik. Kabupaten Tapin tidak ingin tercatat sebagai kabupaten terkotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk wacana Adipura sekarang ada perubahan penilaian berdasarkan arahan Menteri Lingkungan Hidup pada saat rapat koordinasi kemarin di Jakarta, bahwa beliau akan menitikberatkan pada TPA. Nah, kalau misalnya TPA-nya itu adalah open dumping, itu sudah pasti tidak dapat Adipura. Diharapkan TPA itu paling tidak kontrol landfill. Yang sebaiknya kalau bisa adalah sanitary landfill. Jadi kalau misalnya kriterianya itu masih open dumping, itu sudah dipastikan bahwa tidak akan dapat Adipura. Jadi untuk ke depan, itu bahkan ada predikat kota terkotor. Jadi kalau misalnya pengelolaan sampahnya buruk, otomatis bisa diberikan predikat kota atau kabupaten terkotor se-Indonesia. Nah, kita hari ini melakukan kegiatan pembenahan di TPA karena kita udah dapat sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita berkewajiban untuk menghentikan sistem open dumping di TPA Hatiwin. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan Bapak mungkin bisa lihat sendiri dari sini sekarang, kelihatan bahwa TPA kita sampahnya hampir tidak kelihatan lagi. Tapi mungkin kalau yang sana yang masih yang zona aktif, mungkin masih ada sampah yang belum tertutup. Nah, jadi harapan kita ke depan untuk pengelolaan sampah di TPA Hatiwin, minimal dalam 7 hari kita akan tutup, kita landfill dengan tanah uruk. Kemarin disampaikan, bahkan pada saat sambutan Pak Menteri Lingkungan Hidup, disampaikan bahwa kota atau kabupaten yang kena sanksi administratif untuk wilayah Kalimantan, kita termasuk tanggap dan responsif berdasarkan penilaian kementerian. Jadi untuk wilayah Kalimantan itu diwakili oleh Tapin dan Kabupaten Banjar yang dianggap tanggap dan responsif dalam menanggapi sanksi yang telah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar karena kita masih ada waktu diberikan sampai bulan Oktober untuk menghentikan sistem open dumping di TPA Hatiwin. Jadi sementara kita fokus untuk menyelesaikan sampah itu di hulu, Pak, atau di tengah. Jadi sekarang kan kita selama ini salah pengelolaan karena yang kita kuati itu adalah di hilir. Nah, sekarang kita ke depan akan melakukan pengelolaan sampah di hulu dan di tengah. Jadi untuk di hilir mungkin cuman residu yang bisa dibuang ke TPA. Nah, kebetulan kita tahun ini sudah merencanakan menyediakan alat separator untuk memisah antara sampah organik dan anorganik. Yang sampah anorganik dan organik itu mungkin akan dijadikan bahan bakar pembuatan semen atau LDF, Pak. Jadi kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan untuk tahun depan juga kita sudah wacana untuk mengadakan alat itu sebanyak 7. Jadi karena sampah kita, kami sampaikan, untuk timbulan sampah di Kabupaten Tapin itu adalah sebesar 76 ton per hari. Nah, kalau kita punya alat sebanyak 10 dengan kapasitas 7 ton per hari, otomatis kan dapat mengolah sampah sebesar 70 ton sehari. Artinya dengan adanya pengelolaan sampah 70 ton sehari itu, otomatis sampah yang dibuang ke TPA itu cuma residu, sehingga mengurangi beban TPA, sehingga bisa memperpanjang umur TPA kita. Akan tergantung dengan jumlah penduduk, Pak. Karena dengan koefisien 0,38 kg per orang, itu yang paling banyak menyumbang sampah itu adalah wilayah Binuang. Kemudian Tapin Utara yang penduduknya banyak. Nah, kemudian yang lain-lainnya Tapin Selatan, kemudian Margasari,
Jadi seperti itu Pak. Jadi sekarang kita akan tahun ini akan menyediakan alat pemisah sampah sebanyak 3 unit, itu di Binuang 1, kemudian di Margasari dan Bitahan. 3 titik itu Pak? Iya Pak. Dari 7 mesin yang akan 3 dulu sementara 3 tahun dulu, ini. ya? Nanti ke depan tahun 2026 kita siapkan 7 lagi. 10 jadinya sekolah Pak? Itu dalam rangka penyiapan Adipura juga, termasuk salah satunya adalah tadi kita menyiapkan alat. Kemudian kita juga wacana tahun ini kita menyiapkan Pak alat atau tempat memproses sampah organik skala rumah tangga. Jadi kami membuat alat atau wadah dari pralon yang fungsinya adalah mengolah sampah organik yang ada dari rumah tangga. Jadi kita akan menyiapkan sekitar 450 alat tempat yang akan kita bagikan secara gratis kepada masyarakat yang memang mau mengolah sampah organiknya di rumah. Wah, luar biasa. Jadi kita kerjasama dengan PKK untuk melakukan penyuluhan dan pembagian peralatan tersebut. Ini masih dalam proses pembuatan Pak, sehingga kalau misalnya bulan depan bisa selesai, insya Allah kita akan meluncurkan kepada masyarakat bersama dengan PKK Kabupaten Tapin. Terima kasih Bapak. Kenalkan dulu Pak, nama PIN Pak dan jabatan. Saya Nordin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Dan saat ini berada di mana kita Bapak? Sekarang kita di latar belakang kita ini berada di TPA Hatiwin. Terima kasih Bapak. Siap. Dr. Wahid melaporkan langsung dari kawasan TPA Hatiwin. Di sebelah ini apa Pak? Ini kawasan saya. Jalan Holing. Jalan Holing. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.